warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan alat-alat kantor. Perkenalkan, nama saya Nadia Fidiasani dengan NIM 2190238, kelas 21 3A01 dengan kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, alat-alat perkantoran itu ada apa aja sih? Ada peralatan kantor, ada perabotan kantor, ada perlengkapan kantor. Dan mereka ini disebut juga dengan yang namanya barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan kantor. Peralatan kantor yang pertama ada gunting. Gunting ini bisa disebut dengan search. Merek gunting ini berbagai macam merek. Ada Joico dan ada Kenko. Bahan gunting ini terbuat dari plastik dan besi. Fungsi gunting ini alat potong yang banyak digunakan di kantor. Kegunaan gunting di kantor untuk memotong kertas dan gambar. Gunting yang digunakan biasanya ukuran sedang dengan bagian bingkai terbuat dari dua las. Cara menggunakan gunting: siapkan gunting kalian, 3 jari kalian masukkan ke lubang yang ini, kemudian melalui gerakan secara berlawanan. Setelah itu bisa kita gunakan gunting ini ke benda-benda yang kita inginkan untuk dipotong. Dan yang kedua ada namanya alat pulpen. Pulpen ini disebut dengan juga ballpoint. Ballpoint ini mereknya berbagai macam, ada standar, ada faster, dan ada yang juga yang namanya pulpen gel. Fungsi pulpen ini meskipun pada dasarnya digunakan untuk menandatangani berkas atau menulis dokumen. Fungsi pulpen ini tidak hanya untuk menandatangani berkas atau menulis dokumen, tapi bisa juga fungsi pulpen ini untuk menggambar tulisan kaligrafi. Dengan memilih produk pulpen yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan kalian, maka pekerjaan jadi semakin mudah dan nyaman. Baik, cara penggunaan pulpen itu seperti apa? Pegang pulpen dengan benar, lalu kalian buka tutup pulpennya dan buat tulis. Kalau bikin kaligrafi, diukir. Baik, selanjutnya ada yang namanya spidol. Baik, di sini ada yang namanya spidol. Spidol ini disebut dengan namanya maker. Merek spidol ini ada Snowman. Spidol ini ada 2 bagian, yaitu spidol permanen dan spidol tidak permanen. Biasanya kalau di kantor ini, di perusahaan-perusahaan lain, kalau ingin membeli spidol, dia menggunakan spidol yang tidak permanen. Fungsi spidol ini kegunaannya adalah untuk menanda dan menggariskan jadwal-jadwal yang ada di papan tulis dan membuat jadwal di papan tulis. Baik, selanjutnya di sini juga ada stapler. Ini namanya adalah stapler, bukan staples. Kalau staples adalah isi dari stapler. Merek stapler ini ada yang namanya merek Kenko, dan bahan stapler ini terbuat dari logam. Fungsinya adalah apabila diisi dengan stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat. Sedangkan alat untuk melepas staples dinamakan staples remfor. Cara penggunaan stapler: siapkan kertas yang
siapkan kertas atau dokumen yang sudah Anda fotokopikan. Pastikan staplernya sudah diisikan. Terus habis itu lalu kalian jepret ke bagian yang kalian inginkan. 5. Ada ink letter. Ink letter ini mereknya ada Joico Stabilo. Orang-orang biasanya menyebut ini dengan nama Stabilo. Bahan ink letter ini dasar hasil daur ulang. Fungsi ink letter ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menandai tulisan-tulisan atau surat yang menurut kita penting. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perabotan kantor. Perabotan kantor itu ada apa aja sih? Yang pertama ada scanner. Scanner itu fungsinya untuk menandai atau gambaran yang penting akan bentuk digital komputer. Scanner ini untuk kita scan surat-surat yang kita scan, mau itu surat masuk atau surat keluar, yang penting-penting kita scan dan kita biar supaya tidak hilang atau lecek. Merek scan ini ada Canon. Cara penggunaan scan yaitu pertama kalian klik start, control panel, klik icon, terus ada QR scan major, kemudian akan muncul ke halaman tampilan sebagai berikut. Yang kedua adalah halaman QR scanner major 51 akan berisikan icon scanner, kemudian klik icon tersebut. Yang ketiga, setelah itu akan muncul halaman pilihan jenis-jenis dan type scanner. Kemudian kalian klik tombol scanner dan biarkan selama proses scanning. Yang kelima, proses scanning selesai. Yang keenam, untuk dapat disimpan ke dalam file berbentuk scanner atau clear, harus diklik, kemudian klik menu file dan save as. Jadi fungsi scanner ini adalah buat kalian scan barang-barang yang surat-surat yang kalian penting, lalu nanti bisa ke save as di scanner. Yang kedua di sini ada mesin absen. Mesin absen ini fungsinya untuk mencatat kehadiran karyawan, mengulaskan laporan secara otomatis. Nama mesin absen ini disebut juga absen fingerprint. Absen fingerprint ini terbuat dari besi. Merek absen fingerprint ini Sawtooth Fingerprint, Fingersport, dan Sawtooth Fingerprint. Cara penggunaan fingerprint ini, permukaan jari tidak rata pada layar, hanya sedikit ujung jari yang tertempel pada layar. Jari ditempelkan pada bagian pinggiran layar. Bisa juga kalau di perusahaan memakai ID card, lalu tempelkan ke fingerprint. Jadi tidak usah memakai jari, dan dia juga bisa memakai ID card untuk masuk dan untuk absen. Yang ketiga ada di sini namanya telepon. Telepon ini fungsinya untuk melakukan atau menerima panggilan klien yang berkepentingan dari perusahaan dan dapat menghubungkan dengan mengalihkan telepon lainnya. Merek telepon ini yaitu Panasonic. Cara penggunaan telepon dengan baik adalah: 1. Mengangkat telepon segera bila berdering 2 kali. 2. Memperkenalkan
memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Yang ketiga, menggunakan bahasa baik, formal, dan sopan. Yang keempat adalah menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Yang ketujuh, mencatat pesan dari orang yang pembicara. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan salam pada akhir pembicaraan. Yang kesembilan, meletakkan gagang telepon dengan jelas. Dan yang keempat, di sini namanya mesin fax. Mesin fax ini fungsinya untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Mesin fax ini mereknya adalah Panasonic, Canon, dan HP. Cara penggunaannya, yang pertama adalah siapkan dokumen yang akan dikirim ke perusahaan. Yang kedua, masukkan dokumen secara face atau down, tulisan membelakangi si pengirim. Yang ketiga, angkat headset atau tekan tombol spoon atau monitor yang akan terdengar tone. Yang keempat, masukkan nomor fax yang akan dituju untuk pengiriman. Apabila sudah terdengar nada fax atau beep panjang, tekan tombol start. Yang kelima, mesin fax akan bekerja dan tunggu sampai dokumen terkirim. Dan display di connect stand adalah banyaknya dokumen. Dan yang kelima, ada namanya LCD proyek. LCD proyek ini fungsinya untuk menampilkan resolusi layaran lebih besar dari ukuran layaran komputer normal. Biasanya LCD proyek ini bisa untuk digunakan secara kita lagi presentasi rapat. Enggak hanya juga presentasi rapat, dan kita juga presentasi mau di kampus, sekolah, dan di kantor, itu bisa juga menggunakan LCD proyek. Cara penggunaan LCD proyek itu, ya satu, hubungkan proyek dengan listrik, kabel power introducer power menyala akan berwarna orange. Yang kedua, tekan tombol power sekitar 2 detik. Tunggu sampai introducer berwarna hijau dan display tampil penuh selama kurang lebih 20 detik. Yang ketiga, sambungkan kabel yang di proyek komputer atau laptop yang akan digunakan, tampilan komputer akan terpancarkan lewat proyek. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini ada staples. Kalau yang tadi stapler, kalau yang ini adalah staples. Staples ini isinya si stapler. Jadi merek staples ini adalah Joico. Bahan staples ini dari bahan plastik dan logam. Fungsi staples ini berfungsi pengencangan 2 arah. Biasanya terbuat dari metal dan berbentuk U yang digunakan untuk menyatukan 2 atau beberapa metal. Tidak seperti penjepit kertas yang disatukan dengan staples yang lebih kuat dan permanen. Kalau misalnya paper clip, itu dia akan copot-copot untuk surat, dan kalau staples dia tidak akan copot-copot. Bedakan dengan staples dan stapler.
Baik, yang kedua di sini ada yang namanya stop map. Stop map ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen. Ini namanya stop map. Stop map dan snell hector juga bisa. Fungsi stop map ini menyimpan dokumen atau surat-surat sehingga akan menjadi lebih rapi sesuai dengan spesifikasinya. Sebagai tempat menaruh surat lamaran kerja, terus yang pada beberapa perusahaan melakukan calon pegawai dengan menggunakan stop map. Bisa kita simpan atau surat-surat untuk tanda tangan, pimpinan kita pakai stop map. Di situ suratnya kita taruh di stop map ini, lalu kita tutup dan kita antarkan ke pimpinan. Baik, yang ketiga di sini ada namanya penggaris atau disebut dengan mistar. Mistar ini mereknya berbagai macam. Ada yang butterfly. Mistar ini bahannya terbuat dari ada yang plastik dan ada yang besi. Nah, ini terbuat dari bahan besi. Fungsi mistar ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang diingat bahwa alat ukur panjang ini memiliki skala kecil sebesar 1 mm dan memiliki ketelitian sebesar 0 mm yang diperoleh dari setengah skala terkecil. Mistar ini sehingga tidak heran jika mistar ini hanya bisa digunakan untuk mengukur beberapa benda tertentu saja. Yang kelima di sini ada namanya isi tinta spidol. Isi tinta spidol ini adalah Tulane dan Excellent. Mereknya adalah Marking Inca. Bahan isi tinta spidol ini atau Tulane Group Art Pouch Art dari alkohol. Fungsinya pembawa tinta, pewarna, dan bahan-bahan tambahan lainnya yang digunakan untuk mengatur aliran, ketebalan, dan bentuk tinta ketika kering.